Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang kajian sejarah, terutama dalam kajian prasejarah Indonesia, di mana prasejarah Indonesia di sini kemarin kita sudah membahas, mengkaji beberapa situs yang terdapat di Indonesia. Yang pertama ada situs Sangiran, yang kemudian kemarin kita sudah mengkaji, rekan-rekan sudah mengkaji tentang situs situs apa? Situs Sambung Macan, di mana rekan-rekan kemarin sudah menyematkan dalam penayangan video. Ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Ya. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana ciri kehidupan manusia pada masa praaksara, di mana kita akan mengkaji pertemuan sekarang, kita akan mengkaji tentang bagaimana kehidupan pada masa Paleolitikum. Ketika kita mengkaji tentang manusia ini dikatakan sebagai makhluk yang sempurna, meskipun manusia purba sering dikatakan sebagai manusia yang masih primitif, tetapi ia dilengkapi dengan pikiran sehingga manusia dapat memikirkan bagaimana cara mengatasi kesulitan mereka, kemudian juga bagaimana cara menghadapinya, kemudian bagaimana cara mereka memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya sebagai cara untuk mengatasi masalah mereka. Nah, jika dilihat dari benda-benda atau alat-alat yang ditinggalkan pada periode tersebut, terutama pada periode masyarakat praaksara, kita akan mendapatkan dua zaman. Yang pertama ada zaman batu, yang kedua ada zaman logam. Di mana zaman batu di sini terbagi ke dalam 3 zaman, yaitu ada Paleolitikum, kemudian Mesolitikum, dan juga ada zaman Neolitikum. Sedangkan pada zaman logam ini terbagi ke dalam 2 zaman, yaitu zaman tembaga, perunggu, tetapi juga ada zaman besi. Nah, kenapa dikatakan sebagai zaman batu? Karena pada masa tersebut manusia memiliki kebutuhan hidupnya dengan bantuan alat batu. Ya, alat batu di sini dimanfaatkan untuk membuat kapal, pisau, kemudian juga alat-alat yang lainnya, di mana menunjukkan kehidupan pada masa tersebut tujuannya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada masa itu. Ya. Sedangkan zaman logam, sebenarnya zaman logam di sini bagaimana cara mereka menggantikan dari yang tadinya zaman batu digantikan dengan zaman logam, terutama dalam perkakasnya. Untuk fungsinya kan sama, tetapi untuk bendanya yang berbeda. Benda yang pertama itu terbuat dari batu, sedangkan benda yang kedua itu terbuat dari logam. Ya. Nah, kita akan membahas fokusnya pada pertemuan sekarang adalah bagaimana membahas tentang masyarakat terutama pada masa Paleolitikum. Ya, kita lihat bersama-sama dari materi yang dibahas pada pertemuan sekarang. Nah, Paleolitikum ini kenapa dikatakan sebagai Paleolitikum atau zaman batu tua, karena di mana peralatannya ini masih dikatakan sangat kasar. Ya, karena bahan-bahannya itu sangat kasar. Jadi hanya lebih kepada bentuk dan juga fungsi, tidak melihat dari estetika, tidak melihat dari kehalusan, tapi lebih kepada fungsinya. Nah, zaman ini berlangsung pada zaman Pleistosen, berlangsung di kira-kira di sekitar 600.000 tahun lamanya. Pada masa itu
manusia pada masa praaksara, mereka hidupnya sangat sederhana. Nah, dikatakan sederhana seperti ini, artinya kebutuhan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, terutama makanan. Nah, ketika mereka berburu dan mengumpulkan makanan, mereka tidak bekerja sendiri. Mereka tidak mengumpulkan makanan sendiri, tidak. Tetapi mereka berkelompok sekitar 10 sampai dengan 15 orang. Nah, dari 10 sampai dengan 15 orang di sini ada yang disebut dengan kepala suku. Kepala suku ini sering disebut dengan, atau istilahnya itu primus inter pares, di mana dia bukan hanya sebagai pemimpin dari adat, tetapi juga pemimpin dari agamanya. Nah, pada masa Paleolitikum, masyarakat di sana sudah mengenal perapian. Nah, perapi di sini digunakan sebagai media untuk mencegah mereka dari serangan binatang buas, terutama binatang buas pada malam hari. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana sistem perapian yang terjadi pada masyarakat purba, mereka memanfaatkan api sebagai pelindungan karena terhindar dari serangan binatang buas seperti itu. Nah, pada masa praaksara, terutama pada masa praaksara pada zaman Paleolitikum, ini bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan ekonominya atau bagaimana cara memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, mereka cara memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara food gathering atau dengan cara mengumpulkan makanan. Nah, mengumpulkan makanan di sini dikombinasikan dengan berburu. Jadi kadang sering mereka sebut juga dengan hunting and food gathering atau berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, mereka sangat tergantung terhadap ketersediaannya makanan karena pada masyarakat tersebut mereka belum mempunyai keterampilan, mereka juga belum mempunyai pengetahuan untuk menghasilkan makanan. Artinya tidak ada upaya untuk memperbanyak. Nah, pada masa itu masyarakat pada zaman Paleolitikum hanya akan memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh alam. Nah, rekan-rekan, pada masa Paleolitikum di sini kehidupan mereka, tempat tinggal mereka atau cara mereka hunian mereka dengan cara berpindah-pindah atau yang disebut dengan nomaden, ya, atau berpindah-pindah. Nah, di mana nomaden di sini, di mana mereka berpindah-pindah, mereka mengikuti sesuai dengan musim makanan. Jadi mereka akan pindah sesuai dengan ketersediaan makanan. Ketika di satu daerah itu mempunyai atau memiliki makanan yang cukup, mereka akan tinggal di sana tetap. Tapi ketika makanannya memang sudah habis, ya makanan sudah habis, maka masyarakat tersebut akan pindah mencari ke tempat yang lainnya. Nah, dominannya mereka tinggal itu di tempat yang memiliki ketersediaan makanan yang cukup banyak atau cukup melimpah. Makanya kenapa fosil manusia purba itu ditemukan di sekitar bantaran sungai atau sekitar sungai ya sekarang yang bisa dikatakan di daerah aliran sungai Bengawan Solo. Ya karena seperti itu mereka tinggal di dekat dengan sumber makanan. Ya jadi di mana ada ketersediaan makanan pun di sana pun masyarakat manusia purba atau masyarakat pendukung zaman Paleolitikum itu mereka tinggal di sana. Nah, jangankan manusia purba ya, peradaban dunia besar pun itu dominannya lahir di sekitar aliran sungai. Ya, seperti Mesir dengan Nilnya, kemudian juga Babilonia dengan Efrat dan juga Tigrisnya, kemudian Cina dengan Sungai Kuningnya, kemudian juga India dengan Sungai Gangganya. Nah, itu membuktikan bahwa manusia pada masa tersebut bahkan berkembang ketika mengalami perkembangan peradabannya itu berubah atau mencari daerah yang dekat sekali dengan sumber makanan. Salah satunya di
ekosistem aliran sungai, kemudian juga di pantai, tepi pantai. Nah, itu yang memang pada akhirnya menghasilkan makanan, di mana mereka bisa menghasilkan makanan yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa zaman Paleolitikum merupakan zaman peradaban awal, kemudian juga peralatannya masih kasar, kemudian juga pada zaman Pleistosen mereka hidupnya secara berkelompok, kemudian juga di mana dalam satu kelompok itu ada pemimpin adatnya. Nah, dari pemimpin adat di sini bagaimana mereka hidup secara dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, yang akhirnya mereka tinggal dekat dengan aliran sungai. Nah, karena tergantung sekali pada ketersediaan makanan, maka masyarakat pada masa itu memilih untuk hidup sesuai dengan ketersediaan makanan. Bisa itu di aliran sungai, bisa itu di tepian pantai, atau juga di daerah pegunungan yang subur. Nah, itu karena mereka menginginkan hidup dekat dengan daerah atau wilayah yang bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, ada pertanyaan yang untuk pertemuan sekarang yang ingin saya minta kepada rekan-rekan adalah coba rekan-rekan untuk mengkaji zaman Paleolitikum di sini. Pertama dari manusia pendukungnya, setelah manusia pendukung itu peninggalan budayanya apa saja di manusia pendukung, peninggalan budayanya apa saja, serta karakternya. Ya, jadi ada dalam satu pertanyaan silakan rekan-rekan buatkan bahwa manusia pendukung, kemudian karakter, dan juga peninggalan budaya. Coba rekan-rekan buatkan klasifikasinya pada masa Paleolitikum atau pada zaman Paleolitikum atau yang sering disebut juga sebagai zaman Batu Tua. Itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat terhadap kajian prasejarah Indonesia kita hari ini. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.